Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ildan Syauki dengan NPM 12040420018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akses-akses di Cloudinary. Yang pertama, kita bisa mengupload dulu sebuah aset. Nah, di sini saya akan memasukkan aset dari digital asset management mengenai ini campaign iklan. Nah, kita masukkan terlebih dahulu. Nah, ini masih loading, masih proses. Nah, sudah terupload dan si aset ini akan muncul di beranda. Oke, setelah mengupload aset, maka kita bisa membuat folder biar si aset tersebut dengan mudah kita menemukannya. Nah, yang pertama kita buat terlebih dahulu si folder yang baru. Kita tulis misalkan digital asset management. Nah, setelah itu save, baru si folder akan muncul dan kita upload ulang si aset yang tadi baru kita masukkan. Nah, ini. Nah, ini masih proses dan akan terupload di folder digital asset management. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan atau menambahkan metadata dari aset tersebut. Kita tambahkan misalkan mengenai hijab atau campaign iklan dan diskon. Lalu kita save. Nah, dan tag ini akan muncul di aset kita. Nah, setelah itu kita akan menambah cara bulk metadata. Nah, jadi bulk metadata itu ada di tiga ini, kita bulk update metadata. Nah, kita bisa memilih CSV dari metadata tersebut. Nah, setelah itu kita akan secara otomatis bisa juga menambahkan aset teks secara otomatis. Nah, kita langsung bisa lihat ke auto teks ini. Nah, ini confidence baru. Nah, di sini bakal muncul di predominant colors dan top colors-nya. Nah, setelah itu kita bisa mengedit juga digital asset kita, baik itu ukurannya ataupun saturasi atau warna dari si aset kita tersebut. Nah, kita bisa jadi landscape. Kita coba aja. Nah, di sini kita bisa merubah-rubah juga aset kita, bentuknya mau bagaimana, atau dari white dan black-nya. Misalnya ini 720 dan ini 1080. Nah, kita lalu save aset dan aset ini akan sesuai dengan apa yang kita mau, ukuran ataupun si editannya. Nah, di sini juga kita bisa melihat nih, ada bisa buat banner. Nah, ini bisa si warnanya bisa menjadi abu-abu atau tidak ada warna di dalam si aset tersebut. Jadi kita bisa mengeditnya di option ini. Nah, lalu kita juga bisa mengcrop si aset yang sudah kita miliki. Kita pencet tanda titik 3 ini, baru edit, akses, dan kita pilih yang resize dan crop. Nah, di sini kita bisa mengatur si width-nya. Misalkan tadi 720, lalu ini 1080.
Semangat ya, semangat. Nah, Semangat ya. setelah itu kita bisa custom. Nah, ini bisa mau portrait atau square. Misalkan portrait biar bisa pas dengan si aset kita. Oh, ini kembali 1080. Nah, si backgroundnya juga bisa kita bisa remove background. Nah, dan di sini kita bisa menambahkan color yang kita mau. Misalkan warna. Nah, nanti kita bisa menambahkan juga image atau overlaynya. Iya, itu malas. Enggak, itu yang bukan Enhance. Kita bisa auto juga. Jadi lebih warnanya berbeda, lebih cerah. Dan juga sharp. Nah, setelah ini kita bisa set template-nya kalau misalnya dengan nama kita yang tadi depan masih belum selesai, hijab tutupnya aset. Nah, nanti transformasi ini akan tersimpan. itu harus dikerjain. Nah, lalu kita bisa men-transform digital asset yang Sekarang kan kita ini udah pasti kita punya. selesai malam ini. Dalam transformation tadi, lalu kita memilih template yang kita mau. Nah, misalkan kita pilih template yang ini, template. Nah, kita plus add action. Lalu kan mau aja. Nah, misalkan skala kita untuk biar lebih jelas, kita apply, baru session itu akan berubah. Nah, ini kurang pas, maka kita paskan terlebih dahulu. Paskan height-nya 720. Nah, ini udah pas. Baru kita bisa menambahkan hal-hal yang lainnya. Atau kita bisa crop beberapa bagian. Misalkan dari height-nya kita crop itu 100. Nah, nanti sesinya akan tercrop untuk 100 doang. Nah, kita kembalikan lagi selalu begitu. Nah, setelah itu kita juga bisa mengubah dari aset tersebut menggunakan AI. Misalkan kita tambahkan insert dengan captures riding motorcycle misalkan untuk si penempatan bajunya. Press subscribe, lalu apply. Maka di sini akan langsung merubah si tampilan dari gambar tersebut. Oh, ini masih loading. Nah, lalu akan muncul seperti ini dia-nya. Dan ini bisa kita save as juga. Nah, kita lanjut ke video. Video kita situ video transformation. Nah, di sini videonya seperti ini kan. Nah, kita bisa mengubah saturasinya. Saturasi misalkan untuk kecerahan. Kita rendahkan kecerahannya menjadi 60. Nah, Dari luar tapi lalu si kecerahan ini tuh akan berubah menjadi lebih cerah. Nah, kita juga bisa menambahkan fitur yang lainnya. Nah, misalkan fitur bumerang. Nah, kita apply. Maka di sini deh yang tadinya salah 11 detik bisa menjadi 4 detik untuk kebutuhan aset yang akan kita gunakan. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini akan menjadi sebuah bumerang di sebuah aset tersebut. Nah, setelah itu untuk selanjutnya kita bisa menggunakan search yang kita sudah punya untuk folder atau aset yang kita miliki. Kita kembali ke dalam digital asset manajemen kita. Lalu kita bisa search secara pribadi di sini. Misalkan yang tadi
aset ekspedisi ekspat. Nah, di sini maka akan muncul aset yang sudah kita simpan. Nah, seperti aset ekspat ini. Atau yang tadi digital asset management yang sudah kita simpan, digital aset manajemen. Digital aset manajemen digital. Aset manajemen digital. Nah, ini digital aset manajemen yang tadi sudah jadi folder. Nah, di sini kita bisa juga menambahkan PDF ataupun Word yang sudah kita miliki. Nah, misalkan di sini saya akan menambahkan mengenai perjanjian kontrak kerja untuk sebuah perusahaan. Nah, kita bisa mengupload di folder digital asset management ini. Dan ini bisa buat video, foto, PDF, Word, ataupun drive-drive yang lainnya. Nah, ini proses upload dan sudah berhasil. Nah, di sini juga kita bisa membatasi akses dari aset yang kita miliki juga. Nah, dan di sini kita juga bisa membatasi akses untuk aset pribadi kita. Nah, kita ignore aja, misalkan akses kontrol. Nah, di sini kita bisa untuk publik misalkan. Nah, jadi kita bisa memberikan akses aset ini untuk ke publik, atau kita bisa juga time limit atau restrict si aset tersebut. Nah, misalkan kita kontrol untuk dikunci untuk kita sendiri. Nah, jadi si aset ini tidak akan muncul. Nah, kita ke publik kembali. Nah, lalu kita bisa merename aset yang telah kita miliki juga. Nah, di sini rename. Nah, misalkan aset hijab. Aset hijab. Nah, lalu si aset tersebut akan berubah nama menjadi aset digital campaign hijab. Nah, di sini juga kita bisa mendownload si aset tersebut ke dalam file kita dalam bentuk misalkan JPG originalnya. Nah, nanti yang kita download ini akan muncul di folder pribadi kita dan kita bisa langsung save dan akan langsung muncul downloadan yang telah kita simpan di dalam folder laptop kita sendiri. Nah, lalu kita juga bisa mendelete aset yang telah kita miliki. Dan ini akan langsung terbuang ke trash atau sampah. Nah, ini delete. Dan kita juga bisa, setelah semua itu kita juga bisa men-setting user manajemen kita, atau juga kita bisa men-share si akses kontrol ke share lalu invite, dan kita copy URL dan langsung bisa mengirimkan ke teman atau orang-orang yang memerlukan kepentingan untuk si aset ini. Ini bisa dibagikan, tinggal copy link seperti tadi, lalu kita paste di chat di PC orang yang ingin mengakses si aset tersebut. Nah, setelah itu kita bisa setting user management kita. Kita pencet menu setting, lalu kita klik user management. Nah, di sini kita bisa menginput atau mendownload si aset ini, dan ini limitnya ada 3. Jadi saya masih bisa menambahkan 2 user lagi untuk si aset yang telah saya simpan. Oke, sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.